Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Baiklah anak-anak, kita akan membahas lagi ya materi pokok kita. Masih di seputaran isu multinasional transaksi atau transaksi internasional ya. Nah, sekarang yang isu yang akan kita bahas itu topiknya adalah terkait penjabaran laporan keuangan. Nah, kenapa sih kok ada isu masalah penjabaran laporan keuangan di perusahaan multinasional? Ya, jelas mungkin kalian sudah pada tahu ya. Yang namanya perusahaan besar, perusahaan multinasional yang bergerak secara internasional itu pasti memiliki anak usaha atau perusahaan asosiasi di luar negeri ya. Dan bisa saja perusahaan asosiasi di luar negeri itu ada perbedaan antara mata uang yang digunakan untuk penyajian laporan keuangannya terutama ya. Bahkan mata uang fungsional induk dan mata uang fungsional anak saja mungkin bisa berbeda. Nah, isu-isu inilah yang menyebabkan mengapa ada topik mengenai penjabaran laporan keuangan. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas dulu itu nanti penjabaran laporan keuangan dengan metode translasi. Jadi sebenarnya ada dua ya. Pertama ada translasi dan ada pengukuran kembali. Nah, ini akan kita bahas. Nah, namun untuk kita memulai metode translasi ini, kita perlu dulu memahami beberapa istilah penting yang mungkin perlu kalian pahami terlebih dahulu. Apa saja itu? Pertama, kalian juga perlu tahu nih. Jadi kemarin kita kan sudah belajar kalau di sudut pandang akuntansi ya, pertama di entitas itu ada mata uang fungsional atau mata uang pencatatan. Terus ada mata uang asing, yaitu di luar dari mata uang fungsional. Nah, ada satu lagi di sini yang namanya mata uang penyajian ya. Apa sih itu mata uang penyajian? Nah, mata uang penyajian ini adalah mata uang yang digunakan di dalam penyajian laporan keuangan. Jadi yang mata uang yang dipakai perusahaan itu pas dia nyajin laporan keuangan itu apa? Pada umumnya laporan yang mata uang penyajian di laporan keuangan perusahaan itu bisa saja mata uang fungsionalnya perusahaan. Nah, itu bisa menjadi laporan mata uang penyajian laporan keuangan. Tapi bisa aja loh di luar mata uang fungsional. Nah, yang jelas intinya mata uang penyajian di entitas anak sama entitas induk itu bisa berbeda. Nah, ini jadi problem nanti kalau misalnya mata uang penyajian anak itu ternyata beda dengan fungsionalnya. Terus gimana pelakuannya? Nah, itu. Terus ada istilah yang namanya kurs historis. Nah, jadi kalau kita kemarin udah belajar kurs spot dan kurs saat penyajian laporan keuangan atau kurs penutup. Nah, sekarang ada istilahnya kurs spot, kurs historis. Nah, jadi kurs historis itu apa sih? Nah, kurs historis itu adalah kurs spot yang digunakan pada tanggal transaksi di masa lampau. Jadi misalnya contohnya perusahaan itu membeli barang ya, misalnya kalau sekarang kan tanggal 4 ini ya April ya. Nah, yang dimaksud kurs spot itu adalah saat saya beli suatu barang itu di 1 Januari 2021. Itu masa lalu kan. Nah, belinya tuh impor. Nah, saat saya beli 1 Januari 2021 itu saya menggunakan kurs saat 1 Januari 2021 itulah yang disebut sebagai kurs historis. Jadi kurs masa lalunya. Lalu kurs rata-rata. Nah, ini kurs penting ini. Jadi merupakan kurs yang terjadi pada suatu periode. Nah, ini dirata-ratakan. Nah, kalian perlu perhatikan pada suatu periode. Nah, periode ini dia bermacam-macam loh. Nah, jadi rata-rata di sini ini dia bersifat banyak
maknanya. Jadi rata-ratanya apa, satu periode ini maksudnya itu adalah maknanya banyak. Ada bisa periode misalnya setiap akhir bulan, ada periode akhir pertengahan semester, ada akhir semester, itu namanya periode. Nah, periode-periode itulah yang akan dirata-ratakan sehingga perolehnya namanya kurs rata-rata. Misalnya kurs setiap akhir bulan. Jadi kalau 31 Desember 2021, nah, kurs rata-ratanya untuk akhir bulan berapa? Jadi ya jumlah kurs itu dibagi dalam 12 bulan gitu. Itu namanya kurs rata-rata ya. Lalu kurs penutup. Nah, kurs penutup kalian pasti sudah tahu ya, adalah kurs nilai tukar spot pada akhir periode pelaporan. Nah, ini adalah kurs penutup. Nah, beberapa kurs ini perlu kalian pahami terlebih dahulu karena kita nanti menjabarkannya itu berdasarkan nilai-nilai kurs ini. Jadi ada pos-pos tertentu nanti menggunakan kurs historis, lalu pos akun tertentu lagi menggunakan kurs rata-rata. Itu nanti akan kita pelajari. Berikutnya, nah ini penting ini, post moneter dan post non moneter. Apa sih post moneter itu? Nah, kalau di sini post moneter merupakan aset ataupun kewajiban yang memiliki jumlah nilai moneter uang yang pasti pada saat dia diterima ataupun saat dikeluarkan. Nah, maksudnya gimana sih Pak? Jadi gini, misalnya dalam suatu posisi laporan keuangan ya, suatu akun dia dicatat dan disajikan dengan angka 5.000. Nah, akun tersebut saat dia diselesaikan misalnya, dia nanti pas saat dijadikan uangnya, kan uang unit moneter, itu nanti jumlahnya itu ya yang diterima ya sesuai dengan yang dicatat atau disajikan di laporan posisi keuangan itu gitu loh, nggak berubah-berubah. Nah, misalnya saya kasih contoh ya, itu kan tadi secara umum contohnya, sekarang secara spesifik contohnya adalah kas itu yang disajikan di neraca atau di laporan posisi keuangan misalnya 10.000, ya kalian itu bakal nerima kasnya itu ya 10.000, itu uang 10.000 yang nggak akan, yang dicatat saat kalian terima realnya ya nggak akan beda, segitulah dapatnya. Contoh lainnya utang misalnya, utang bank ya, jangka pendek tuh ini ya, utang jangka pendek ini. Kamu punya utang 10.000, ini di luar bunga beda lagi, utang pokoknya intinya. Utangnya 10.000. Ya berarti kamu nanti bakal ngeluarinnya 10.000 itulah uangnya. Ya. Nah, itu namanya post moneter. Jadi nilai moneter uang yang pasti saat diterima ataupun saat dikeluarkan. Jadi contoh-contoh post moneter itu yang sifatnya seperti itu ya. Contohnya ya kas, piutang. Terus apalagi kalau hutang ya hutang jangka pendek terutama. Baik hutang wesel, terus utang bank, utang dagang yang pasti. Itu adalah post moneter. Lalu bagaimana yang post non moneter, Pak? Nah, post moneter ini non moneter kebalikannya, Nak. Jadi intinya nilai moneter uang yang dapat itu bisa berubah-ubah saat diterima ataupun saat kalian keluarkan. Contohnya apa, Pak? Nah, contohnya ya gampangnya ya misalnya persediaan tuh memang enak ya, kamu mencatat nih dan mengukur arus biayanya, sudah ketemu menggunakan FIFO, nilainya diestimasi sekian, terus disajikan dengan low cost method, jadi nilai yang terendah ya, nilai terendah segitu misalnya 3.000, tapi fakta realnya nanti misalnya kalian nih persediaan kalian nilainya 3.000 tuh, kalian jual tuh, kalian cairkan tuh mendapatkan uang tunai dalam unit moneter, apa iya bisa dapatnya pasti 3.000? Belum tentu, bisa aja ternyata lebih murah dapatnya, nak 2.800 lakunya cuman segitu. Nah itulah namanya aset pos-pos non moneter. Jadi nilainya itu nggak pasti, nilai unit mata uang yang diperolehnya nanti nggak pasti. Itulah namanya aset non moneter. Nah itulah beberapa istilah penting ya yang perlu kalian pahami, karena nanti kita
Pos moneter, pos non moneter, ini menjabarkannya beda-beda nanti. Nanti kurs yang pos ini pakai kurs ini, pos yang ini pakai kurs yang ini. Nah, makanya perlu dipahami dulu ya. Oke, lanjut. Nah, langsung kita sekarang masuk ke metode translasi. Nah, jadi metode translasi ini intinya adalah kapan sih perusahaan itu nanti ngejabarinnya atau nyamain ke mata uangnya itu, mata uang anak ke dia, ke induknya itu pakai metode apa sebenarnya. Jadi kan ada Bapak bilang ada metode translasi dan metode pengukuran kembali. Nah, kalau metode translasi ini dipilih seandainya nanti laporan mata uang yang dipakai entitas anak ya, mata uang yang dipakai entitas anak di mata uang penyajiannya. Jadi laporan keuangannya itu disajikan mata uang apa? Itu mata uangnya itu dia menggunakan mata uang fungsionalnya. Ya. Misal perusahaan X punya anak usaha namanya perusahaan Y. Perusahaan Y ini itu beroperasi itu di Jepang lah misal. Nah, kapan si perusahaan X ini menggunakan metode translasi saat dia mau menjabarkan laporan keuangannya? Anggaplah si X ini dia rupiah ya, laporan induknya ini rupiah laporan penyajiannya. Nah, kapan sih itu menggunakan metode translasi? Nah, misalnya nih si Y di Jepang tadi itu dia menggunakan mata uang fungsionalnya yen lah kebetulan ya, dan kebetulan juga di regulasi di Jepang itu mewajibkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jepang tuh pakai yen dalam membuat laporan keuangannya. Nah, kalau kondisinya seperti ini berarti kan entitas anaknya tuh si Y tadi mata uang fungsionalnya tuh sama dengan mata uang penyajiannya. Nah, makanya itu nanti dipakailah dengan metode translasi. Maka si X yang emaknya itu ya milih metode translasi dalam melakukan penjabaran maksudnya ya. Beda kasusnya misalnya nanti ya si ini yang perusahaan Y tadi anaknya si X tadi itu kan dia beroperasinya di Jepang tuh. Tapi kebetulan fungsionalnya tuh dia pakainya dolar sedangkan regulasi di Jepang itu mewajibkan untuk publikasinya menggunakan penyajian laporan keuangannya yen. Jadi beda kan fungsional si anak ini jadinya sama yang disajikannya. Nah, kalau kondisinya terjadi seperti ini maka si X laku emak itu dia akan memilih metode pengukuran kembali. Nah, jadi ingat ya, itu kondisi-kondisinya yang perlu kalian pahami. Lalu, untuk menjabarkan nilai aset, tadi kan udah jelas ya, kita kalau pakai metode translasi, ya berarti kita nanti harus menjabarin tuh mata uang entitas si anak itu. Nah, metode translasi ini punya untuk akun ya, baik aset, kewajiban, modal dan beban, pendapatan, bahkan dividen itu harus disajikan sesuai dengan kurs yang udah ditentukan jika menggunakan metode translasi. Seperti apa, Pak? Jadi kalau menurut metode translasi, misal akun pos moneter di neraca saldonya si anak ya, atau di laporan keuangan si anak itu nanti dipakai saat dia menjabarkan ke misalnya anggaplah ke rupiah ya, ke rupiah itu dia pakainya kurs penutup. Nah, kebetulan pos moneter juga sama, jadi dua ini adalah kurs penutup ya. Lalu akun-akun yang ada di ekuitas, nah akun ekuitas ini termasuk juga dividen sih sebenarnya. Nah, ini salah nih saya tulis saya ini harusnya akun historis bukan aktual. Jadi historisnya sesuai transaksinya kapan. Jadi akun-akun transaksi ini ekuitas.
lalu akun-akun di laba rugi. Nah, ini yang masuk tergolong akun laba rugi itu wajib menggunakan kurs rata-rata. Nah, seandainya anak perusahaan itu ya saat kita akuisisi itu memunculkan goodwill saat kita melakukan konsolidasinya, itu nanti pakai kurs penutup. Nanti goodwill ini perlu disesuaikan lagi dengan kursnya. Nah, oke. Jadi ini adalah aturan penting. Tapi ini ingat, ini kurs dividen ini kurs historis ya, salah saya. Ini adalah aturan pentingnya yang perlu kalian pahami. Ya. Oke. Nah, untuk biar lebih ini, nah nanti kan neraca saldo atau akun-akun dari perusahaan anak itu kan sudah dijabarkan ya, disesuaikan dengan mata uang induk dengan menggunakan metode translasi. Itu akan menghasilkan jumlah saldo debit maupun kredit kan. Nah, ini ada ketentuannya lagi. Jika hasil penjabaran saldo tadi nanti jumlah akun debit itu lebih besar dari akun kredit, maka akan menimbulkan adalah keuntungan penghasilan komprehensif yang meningkatkan saldo investasi di PT anak. Nah, jadi misalnya nanti si induk nih sudah menyelesaikan translasinya atau menjabarkannya, ternyata saldo debitnya setelah dijadiin rupiah ini lebih gede loh dari kreditnya. Nah, berarti nanti si induk ini mengakui saldo investasinya ke PT anak itu akan meningkat sebagai apa? Sebagai penghasilan komprehensif lain. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya debitnya lebih kecil malah Pak dari kreditnya, sebaliknya. Jadi saldo investasinya di PT anak itu nurun sebagai dampak dari kerugian dari penghasilan komprehensif lain. Itu. Nah, jadi muncul pertanyaan, loh Kak, sebenarnya kapan sih Pak si perusahaan ini melakukan translasi itu atau menjabarkan? Jadi kalau perusahaan induk itu mau menjabarkan laporan keuangan anaknya itu dicocokkan dengan dia, itu sebelum dia melakukan penggabungan ya, atau yang kita pelajarin di AKL 1 itu adalah konsolidasi laporan keuangan. Jadi sebelum dikonsolidasikan itu jadi jabarin dulu. Jabarinnya kayak mana? Ya tadi pakai dua metode translasi atau metode pengukuran kembali. Kapan milih metode translasi? Ya tadi, sesuai ketentuan yang saya jelaskan sebelumnya. Lihat kondisi penyajian laporan keuangan anak itu. Mata uangnya seperti apa yang disajikan? Apakah fungsionalnya sama dengan dengan penyajian? Oh, berarti pakai translasi. Lah, tapi kalau misalnya yang penyajian itu beda dengan fungsionalnya, ya berarti metode pengukuran kembali. Itu yang dipakai oleh induk. Itu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, jadi sebelum perusahaan induk itu melakukan konsolidasi laporan keuangan, dia harus menjabarkan dulu. Karena sesuai dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan, masih ingat tidak? Asumsi unit moneter. Jadi sebuah laporan keuangan itu disajikan dengan suatu unit moneter yang jelas. Nah, jadi harus jelas dia menggunakan mata uang apa. Oke. Nah, supaya kita lebih paham ya, sini Bapak akan mencontohkan sebuah ilustrasi menggunakan metode translasi. Nah, ini contohnya. Oke, ini contohnya ya. Contoh, misal PT Pandapel merupakan anak perusahaan dari Monmon Corporation, di mana Monmon Corporation ini ya memiliki hak pengendaliannya 100% atas si PT Pandapel. Nah, kapan sih dia mulai dapat pengendalian itu atau diakuisisi sama si Monmon ini, si Pandapel? Itu 10 Februari 2018 ya, atau kurang lebih 3 tahun yang lalu lah. Nah, PT Pandapel itu beroperasi di Amerika Serikat dan menggunakan mata uang fungsional dan juga penyajiannya dalam dolar. Nah, ini sudah jelas ya, berarti mata uang fungsional dan penyajiannya itu sama, dolar.
Pada 31 Desember 2021, untuk kepentingan konsolidasi, Monmon Corporation membutuhkan data laporan keuangan PT Pandapel. Nah, tapi kenyataannya memiliki perbedaan penyajian jelas. Karena si Monmon ini di Indonesia menggunakan mata uang rupiah. Diketahui 20 April PT Pandapel juga membagikan dividen. Jadi sudah jelas ya. Jadi Monmon ini akan mentranslasikan mata uang anaknya itu ke rupiah itu dengan metode translasi atau menjabarkan. Metodenya translasi karena apa? Mata uang fungsional dan juga penyajiannya sama-sama dalam bentuk satu mata uang yang sama. Dalam hal ini adalah dolar. Nah, ini data-datanya nih anak-anak. Nah, ini adalah saldo neraca saldonya si PT Pandapel ya. Anaknya si Monmon tadi. Ini yang mau dijabarin si Monmon dengan metode translasi untuk dijadikan nilai rupiah, mata uang rupiah. Nah, ini adalah data-data kursnya. Nah, jadi jelas ya, di sini ada kurs historis, ada kurs penutup, ada kurs rata-rata, dan historis lagi. Nah, historisnya kok ada 3, Pak? Ya iya dong, ada 3 di sini. Kenapa, Pak? Nah, kurs historis 3 ini yang pertama itu 10 Februari 2018. Ini adalah kurs historis yang menunjukkan saat si Monmon ini mengakuisisi si PT Pandapel. Nah, itu kurs akuisisinya. Karena kurs akuisisi ini menentukan nanti digunakan dalam penentuan nilai saham biasa ini, untuk menjabarkan saham biasa. Ini kan menunjukkan kepemilikannya si Monmon atas si PT Pandapel. Nah, terus yang kurs historis kedua yang 1050, Pak. Nah, ini untuk menunjukkan saldo laba nantinya, untuk mentransaksikan nilai dari saldo laba ini. Kenapa kok 31 Desember 2020 atau tahun lalu? Karena saldo laba disesuaikannya terakhir ya pada saat 31 Desember 2020 itu. Jadi kurs historisnya segitu. Lalu yang kurs historis yang 21 April, Pak. Nah, ini kurs historis untuk menjelaskan kurs yang dipakai saat membagikan dividen. Itu ya, tahun 2021. Nah, yang lainnya adalah kurs penutup sama kurs rata-rata. Oke. Nah, di sini tugas kita adalah pertama, anak-anak, kita perlu dulu yang namanya menjabarkan ya, jelas. Kok ini agak susah sih ininya. Nah, pertama dalam menjabarkan laporan keuangan si PT anak ini, kita buat dulu kertas kerjanya ya. Kerja penjabaran. Nah, kita buat dulu nih. Nah, anggaplah ini ya kertas kerja penjabarannya. Nah, kita pindahin tadi. Nah, ini langsung aja saya copy di sini biar enak. Nah, ini kan neraca saldonya. Ini dalam bentuk dolar, berarti di sini kurs. Di sini adalah nanti hasil penjabarannya. Debit rupiah ya anak-anak. Kredit dalam bentuk rupiah. Oke. Nah, pertanyaannya, ini kan masing-masing akun nih. Akun-akun ini masuk ke pos mana gitu. Karena ini pos mana dan menentukan kursnya, iya enggak? Nah, kalau kas, tadi kan sudah jelas tuh, yang penutup, kurs penutup itu Pak, itu tadi kita yang Bapak jelaskan, Bapak itu pakainya, nah ini di sini saja, biar enak. Ini pakainya adalah kurs penutup Pak. Nah, jadi kan kita lihat nih, kas itu aset pos moneter ya, piutang moneter, persediaan non moneter ya, tanah non moneter,
bangunan dan mesin non moneter. Akumulasi penyusutan ini masuk non moneter, bagian dari bangunan dan mesin. Nah, utang usaha ini moneter, utang bank ini juga moneter. Nah, saham biasa. Nah, saham biasa. Nah, ini kita giniin aja deh biar gampang ya. Ini posnya mana? Pos. Kas ini adalah moneter, piutang adalah moneter, persediaan non moneter, tanah non moneter, bangunan dan mesin non moneter, akumulasi non moneter. Nah, utang usaha moneter, utang bank moneter, saham biasa ini adalah akun ekuitas, saldo laba juga ekuitas, pendapatan adalah laba rugi, ya kan? Beban juga laba atau rugi, dividen ini masuk ekuitas aslinya. Nah, kita sudah mengklasifikasikan ya anak-anak sini. Nah, kalau kita sudah mengklasifikasikan gini kan kita gampang menentukan kursnya, ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, untuk akun pos moneter dan moneter berarti gunakanlah kursnya apa? Gunakan kurs penutup. Nah, jika kita melihat di ketentuannya nih, kurs penutup itu nilainya adalah 1100. Jadi tinggal dipindahkan saja. Moneter ya. Mana lagi nih moneter? Nah, ini aja ya, moneter. Nah, ya tinggal ekuitas. Ekuitas berapa kursnya? Nah, ekuitas di sini kan bermacam-macam nih anak-anak. Ada yang untuk dividen, ada yang saham biasa, dan ekuitasnya juga dia ditentukan oleh tanggalnya juga. Kurs historis. Nah, ini pakai kan. Nah, pertama untuk saham biasa ya jelas kita pakainya saat dia pas akuisisi ya, historisnya berarti 1000 ya. Nah, ekuitas untuk saldo laba berarti per 31 Desember tahun sebelumnya, berarti 1050. Lalu untuk dividen, nah dividen ya pada saat dividennya diumumkan atau dibagikan 1020. Nah, yang terakhir adalah laba rugi. Nah, laba rugi kan ada pendapatan dan beban di sini. Jadi kita pakai kurs rata. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat nih penentuan kursnya yang dipakai. Ya, sekarang tinggal kita translasikan atau kita jabarkan anak-anak. Pertama untuk kas ya. Nah, karena posisinya adalah debit kas, ya sudah. Sama piutang dan lain-lain, mana yang posisinya debit sesuaikan. Tinggal di ini. Nah, ini kredit. Nah, ini kan utang sampai ini kredit semua ya. Meter. Nah, sama ekuitas. Ini udah kredit. Nah, kalau yang ini udah beban lagi, beban ini debit ya. Ini kali ini. Oke. Nah, coba sekarang kita lihat. Nah, sudah ketemu ya totalnya. Debit segini. Kreditnya segini. Nah, kita sudah buat kertas kerjanya anak-anak. Sehingga kita sudah menemukan nih total saldo debit untuk saldo kreditnya pasca dari penjabaran. Jadi sudah kita jabarkan. Nah, setelah kita menjabarkan ini, angka keduanya sini saja ya.
kita tentukan apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Nah, kita lihat di sini di kertas kerja kita tadi kan terlihat bahwa terjadi selisih di sini. Selisihnya bagaimana? Nah, kalau kita lihat di sini, sisi debit selisih ini lebih besar dari sisi kreditnya. Nah, yang artinya adalah bahwa PT Indo dalam hal ini adalah Monmon Corporation akan mengakui peningkatan investasi sehingga meningkatkan yang berasal bukan sehingga ya yang berasal kebalik dong ini mengakui peningkatan penghasilan komprehensif lain dari peningkatan hasil investasi PT Pandapel. Nah, sebesar berapa? Sebesar 570.000 rupiah. Ini selisihnya. Jadi ini kita akui sebagai peningkatan ini ya, penghasilan komprehensif lain sebagai dampak dari kenaikan nilai investasi yang timbul dari yang namanya selisih penjabaran. Lalu yang ketiga, kita melakukan pencatatannya. Catatannya bagaimana, Pak? Nah, pencatatannya berarti nilai investasi naik dong, investasi. Di sininya kreditnya penghasilan komprehensif lain. Nilainya berapa? Naik segini. Nah, naik 570. Loh, misal Pak, seandainya terjadi Pak, misalnya ini kebalikannya ya, Pak, kreditnya ternyata yang lebih gede daripada debitnya. Nah, kalau kreditnya lebih gede dari debit atau debit lebih kecil dari kredit, ya PT Induk Monmon yang mengakui penurunan penghasilan komprehensif lain sebagai dampak dari penurunan nilai investasi yang timbul akibat dari selisih ini. Ya, catatnya bagaimana, Pak? Ya, mencatatnya kalau rugi lah, kita anggaplah ini kan kerugian sebenarnya. Rugi ya berarti penghasilan komprehensif lainnya didebet yang mengurang terhadap apa? Investasi PT Apple. Ini kalau rugi ya, turun deh ibaratnya itunya. Nah itu. Oke, jadi ini ya, ini gambaran dari metode translasi. Jadi kalau kita kalau menjabarkan laporan keuangannya ke dalam metode transaksi ya seperti ini caranya. Oke. Baik, untuk metode pengukuran kembali nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk yang ini nanti tugasnya nanti ya. Nanti akan Bapak sekalian aja sama yang metode pengukuran kembali. Nah, berhubung kalau minggu depan kan kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 yang artinya nanti kita akan membahas dulu, mereview kembali dari pertemuan awal sebagai persiapan kalian menghadapi pertemuan ke-8. Kenapa? Pertemuan ke-8 kalian akan UTS. Jadi hari yang ini nggak ada tugas dulu, tugasnya nanti ya diakumulasikan pada sama yang materi berikutnya karena minggu depan kita akan persiapan dulu untuk UTS. Baik, mungkin itu saja ya dari
saya untuk pembelajarannya. Nanti insya Allah minggu depan kita akan tanya jawab lagi. Baik, saya akhiri ya, cukupkan untuk materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.